sih. Sudah mulai. Langsung kan? Ikan berenang di dalam muara. Aku Merpati terbang di udara. artinya. Oke. Sebelum salam dan sapa untuk kawan pajak semua, marilah kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan pajak semuanya. Wabarakatuh teman-teman. Halo. Halo. Kayaknya kita baru ya di sini ya kakak-kakak ya. Baru. Halo kawan pajak, saya Tasya dari penyuluh pajak KPP Pratama Metro. Kali ini di episode Jajama kali ini saya nggak sendiri. Saya bersama narasumber yang tidak kalah kerennya nih kawan pajak. Dan ini juga baru pertama kalinya ya kakak-kakak ya. Benar sekali. Ya, di samping kanan saya ada 2 orang penyuluh pajak yang gak kalah kerennya dengan materi kita pada sore hari ini. Yang di samping kanan saya ada Karomi. Halo. Karomi ini di penyuluh KPP Pratama Metro dari kapan kak? Baru Kak, kita baru 3 bulan. Baru 3 bulan ya. Nah ini informasi baru juga, Karomi ini ternyata baru di KPP Pratama Metro dan tidak ada yang mungkin ditanyakan kak selama di KPP Metro gimana? Alhamdulillah sehat. Tidak ada ya kak sejauh ini ya. Oke, kemudian ada narasumber yang kedua yaitu ada Kak Mitra. Halo teman-teman. Teman-teman Kak Mitra di sini juga ternyata baru ya kak. Betul, baru 3 bulan. 3 bulan. Berarti sama nih. Sama, cuman beda usia aja. Lebih mudah. Oke, Kak, kawan baca kali ini mau tahu nih untuk episode podcast kita Jajama kali ini kita akan membahas apa sih Kak? Hari ini kita mungkin akan membahas tentang terkait deposit pajak yang ada di bukan aplikasi ya, yang ada di program atau di layanan untuk wajib pajak terbaru yaitu Kortek teman-teman. Jadi hari ini fokus kita akan membahas terkait deposit pajak. Oke, berarti kawan pajak untuk episode Jajama hari ini kita akan membahas terkait tentang Kortex, tapi fitur ya, Ya, salah fitur. satu fitur atau fasilitas yang diberikan di aplikasi Kortex itu Kak ya. Betul. Yaitu adanya tadi deposit pajak. Nah Kak, kalau kita tahu Kortex ini sebenarnya baru ya Kak itu. Baru sebenarnya kalau pengembangannya sudah lama, tapi baru publishnya benar-benar dari tahun 2025 ini Kak. Nah, sebenarnya tujuan adanya Kortex itu apa sih Kak? Sebenarnya intinya Kortex sendiri, kawan pajak semua itu sebenarnya untuk memberikan kemudahan dan sebagai fasilitator untuk kawan pajak semua agar lebih mudah nih untuk melakukan hal-hal terkait perpajakan atau melakukan update terkait perpajakan. Karena di Kortex ini lengkap Kak. Mau dia layanan perpajakannya kita bisa langsung kerjakan di situ, mau dia bikin di situ sama kayak DJP kan cuma ada tambahannya, ada modul edukasinya juga, ada permohonan edukasi dan sebagainya. Ini untuk mempermudah wajib pajak. Nah, itu sebenarnya. Oke, ternyata kawan pajak kalau kita kemarin mengenal dengan sistem DJP online ya Kak ya, sekarang kita sudah menggunakan Kortex per tahun 2025. Betul. Tujuannya yaitu adalah salah satunya untuk memudahkan si wajib pajak. Selain dari modernisasi aplikasi perpajakan ya Kak ya, Betul. yaitu tujuan utamanya adalah untuk memudahkan si wajib pajak ini. Oke, kita ke materi pembahasan inti nih Kak. Oke, boleh Kak Romi atau Kak Mitra untuk menjawab. Kalau tadi kita membicarakan tentang fasilitas deposit pajak itu apa sih Kak sebenarnya Kak? Kak Mitra atau Kak Romi? Ya. Saya apa ya? Oh boleh. Ya, teman-teman pajak semuanya. Jadi kita di sini ingin menjelaskan lebih lanjut lah tentang apa sih deposit pajak. Karena memang tadi seperti Kak Tasya bilang ya bahwa deposit pajak ini baru, fitur baru yang memang ada di aplikasi Kortex. Dan aplikasi Kortexnya sendiri itu juga baru launching Januari 2025. Ya, jadi sebelumnya di aplikasi-aplikasi sebelumnya misalnya ada di DP Online dan lain sebagainya itu kan belum ada nih. Nah, memang kebijakan ini baru dibuat untuk tadi seperti kata tadi itu mempermudah. Ya, jadi deposit pajak ini kalau kita ibaratkan mungkin kayak Kak Tasya ini kan sering belanja nih di Shopee gitu kan atau di Gojek ya. Jadi kita kan ada namanya deposit. Kita mentransfer uang nanti akan jadi namanya
saldo Oh, GoPay atau ShopeePay ini. Nah, tapi kan itu saldo tersebut hanya seperti kayak tabungan aja gitu. Nanti akan dapat bisa kita gunakan langsung otomatis apabila kita ingin melakukan transaksi misalnya pembelian barang atau yang lainnya gitu. Nah, sebenarnya deposit itu sama seperti itu mekanismenya. Jadi kita kawan pajak nih bisa ingin menyetor dulu nih, misalnya kawan pajak ada mungkin beberapa bulan lagi kemungkinan ada utang pajak atau pajak yang harus dibayar, sedangkan uangnya sudah ada nih sekarang. Nah, jadi kawan pajak ini bisa nih kalau ingin menyetor dulu membuat billing, nama billingnya ini billing deposit, memang khusus untuk pembayaran deposit. Disetorkan ke bank atau kantor pos, nanti saldonya akan muncul di aplikasi Cortex nanti. Jadi satu saldo deposit sekian, nominalnya ada nanti di aplikasi Cortexnya. Nah, nanti ke depannya nanti apabila sudah muncul utang pajak tadi atau kewajiban pembayaran pajak itu tinggal nanti dialokasikan, tinggal dari aplikasi, tinggal diklik, tinggal ya sederhana sekali langsung bisa terbayarkan dari utang pajak atau kewajiban perpajakan tadi. Jadi ya mirip-mirip seperti saldo GoPay atau ShopeePay tadi. Jadi memang ini tadi memang digunakan untuk mempermudahkan tadi. Karena ketika kawan-kawan pajak nih menyetorkan deposit, nanti hitungannya tanggal pembayaran itu adalah tanggal ketika menyetorkan deposit. Begitu. Jadi juga ini juga banyak keunggulan dan kemudahan yang memang sengaja kita buat untuk kawan-kawan pajak semua. Oke, udah jelas ya kawan pajak, ternyata deposit ini salah satu kemudahan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak yang berbentuk seperti saldo akun menggantung atau kita biasanya GoPay ya, kalau di Gojek itu ada GoPay tuh kita isi tuh saldo, dan saldo itu bisa kita gunakan nanti ke depannya. Kalau GoPay kan lebih ke arah dia melakukan layanan customer-nya bersifat oh ini pembelian makanan gitu ya. Nah kalau misalnya di Direktorat Jenderal Pajak ini saldonya itu ya memang bersifat untuk ketentuan perpajakan gitu, administrasi perpajakan. Nah tadi kan Kak Romi menyinggung nih tentang bahwa ini waktu pembayaran pengisian depositnya sesuai pada saat dia melakukan pengisian depositnya. Nah ketika si wajib pajak bisa melakukan pengisian deposit dan deposit itu ternyata digunakannya nanti nih Kak, ketika jangka waktu pembayarannya sudah jatuh tempo. Nah apakah pembayaran itu dianggap sebagai pembayaran yang lambat atau tidak, karena kita sudah mengisi nih si saldo tadi gitu. Gimana tuh Kak secara peraturannya? Ya benar, jadi memang seperti tujuan utama tadi gitu, tujuan apa sih dibuat fasilitas deposit ini, itu kan untuk memudahkan wajib pajak. Jadi ketika wajib pajak menyetor deposit, jadi dapat nih tanggal sekian menyetor deposit, jadi itu dianggap sebagai tanggal pembayaran pajak, walaupun sebenarnya memang deposit ini belum masuk ke pembayaran pajak apa saja kan. Nanti ketika muncul utang pajak atau muncul kewajiban perpajakan yang harus dibayar, jadi kita tinggal nanti dari aplikasi tinggal memindah bukan namanya, jadi memindahkan dari akun deposit ke akun jenis pajak tertentu. Nanti ketika kita akan mengecek nih tanggal pembayarannya, dia akan langsung terbaca tanggal pembayaran saat kita menyetorkan deposit tadi. Benar. Jadi tadi memang inilah salah satu keunggulan dari deposit. Jadi untuk menghindarkan wajib pajak dari kemungkinan terlambat bayar. Gitu. Jadi ketika misalnya ada kewajiban perpajakan nih di bulan Agustus, tapi ternyata misal kawan pajak sebenarnya sudah pernah menyetor deposit nih di bulan Mei atau bulan Agustus, sudah pernah menyetor deposit dan kewajiban perpajakannya Agustus, tapi lupa nih sampai November belum dibayarkan. Gitu. Nah itu kan bisa kena sanksi ya, dan lumayan nih, apalagi kalau pembayarannya besar kan. Tapi ternyata tadi teman kawan-kawan pajak tadi sudah pernah menyetor deposit ternyata di bulan sebelumnya. Jadi tinggal nanti kawan pajak tinggal memindah bukan, dan tanggal pembayarannya akan dihitung tanggal deposit yang sudah dibayarkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi terhindarlah kawan pajak dari sanksi pajak tadi. Oke, udah jelas kawan pajak, ternyata salah satu keunggulan adanya deposit ini adalah untuk meminimalisirkan ya Kak, Benar. adanya sanksi keterlambatan. Jadi ketika misalnya nanti saya nggak tahu nih apakah kedepannya saya akan terlambat membayar pajak, jadi lebih baik kita ajukan untuk deposit dulu ya Kak ya. Walaupun prosesnya nanti pembayarannya akan melalui metode pemindah bukuan ya Kak. Dan walaupun pemindah bukuan misalnya telat nih dari tanggal itu tempo, tetap dihitungnya adalah tanggal penyetoran deposit tadi. Oke, sekarang saya mau nanya Kak Mitra dulu nih. Nah tadi Kak Mitra kayaknya banyak juga nih yang mau dituangkan gitu. Banyak sekali kayaknya. Banyak sekali sepertinya. Oke Kak, kalau kita ngomongin deposit yang tadi
bekerja sampai dia menjadi salah satu penerimaan pajak, bukan hanya penerimaan negara saja. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah siapa sih yang bisa memanfaatkan deposit ini? Apakah si deposit ini hanya bisa dimanfaatkan oleh si wajib pajak saja yang aktif atau tidak atau gimana? Oke, baik. Tadi untuk memanfaatkan fasilitas ini sendiri memang salah satu syaratnya untuk kawan pajak semua harus punya akun kontak, baik dia akun kontak badan ataupun akun kontak pribadi. Yang pasti dia akun konteksnya harus aktif terlebih dahulu, intinya itu. Karena kan kalau kita statusnya memang sebelum sudah punya NPWP nih, tapi kan belum tentu akun kontaknya sudah aktif kan. Jadi kalau mau menggunakan fasilitas deposit pajak ini sendiri, dia harus mengaktifkan akun kontaknya. Jadi intinya yang bisa menggunakan fasilitas deposit pajak ini adalah wajib pajak, baik dari pribadi atau badan yang telah mengaktifkan akun konteksnya. Oke, informasi baru wajib pajak bahwa ketika wajib pajak ingin melakukan pengisian akun deposit, langkah pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan akun konteks wajib pajaknya. Kak, pertanyaan lanjutan nih, kan kita tahu ya sekarang pengaktifan akun konteks itu udah gencar-gencarnya dari tahun ini nih. Apakah pengaktifan itu ditujukan untuk hanya akun deposit saja, atau ketika kita mengaktifkan apakah si NPWP itu akan aktif juga, atau memang ternyata ini hanya sebagai pembuatan akun saja untuk NPWP statusnya kembali lagi apakah dia sebelumnya sudah aktif atau dia memang NE, nanti kalau memang dia NE bisa aktif nih ketika dia pelaporan gitu, atau dia akan otomatis aktif ketika dia mengaktifkan si akun konteks ini. Sebenarnya untuk saat ini yang terbaru untuk aktivasi kita akan kembali ke aktivasi akun non efektif dulu nih. Kalau untuk kontak baik dia non aktif ataupun tidak non aktif dia masih bisa kan untuk menggunakan akun kontak, hanya saja status non aktif dan aktifnya ini hubungannya dengan perpajakan atau kegiatan perpajakan atau hal-hal terkait perpajakan yang akan dilakukan. Kalau dulu kita dengan status non efektif apabila kita melaporkan SPT tahunan secara sistem sudah otomatis aktif kan? Hanya saja untuk 2025 ini apabila status kita non efektif karena ada beberapa hal baik itu pengaduan sendiri atau secara jabatan atau karena kita sudah lama tidak melakukan kewajiban kita untuk melaporkan SPT tahunan dan sebagainya, dan menyebabkan akun kita atau NPWP kita statusnya non aktif, itu kita untuk mengaktifkannya kembali kita harus mengajukan permohonan dulu ke KPP untuk mengajukan agar akun kita NPWP kita itu, akun kontak kita statusnya menjadi aktif. Dan satu lagi, ini mau nyambung lagi ke yang tadi deposit pajak ini, kan tadi dijelaskan oleh Kak Romi juga, dia belum terikat ke jenis pajak apapun. Jadi seperti saldo yang masih menggantung lah, statusnya belum jelas mau dipakai buat belanja apa lah kalau Sobi dan BPK ya. Ini sebenarnya deposit pajak ini memfasilitasi wajib pajak sendiri seperti yang tadi bilang, duitnya sudah ada nih, tapi daripada terpakai dan belum tahu untuk di mana, atau karena sekarang kan sistemnya di Kortek ini kalau kita mau menyetorkan pajak, contohnya PPh pasal 21 kan, itu kan kita harus membuat bukti potongnya dulu nih, dan mungkin belum sempat atau belum bisa membuat bukti potongnya tapi duitnya sudah siap. Nah itulah fungsinya deposit ini, untuk memasukkan dulu uang pajak yang sudah disiapkan tadi, sehingga saat nanti bukti potongnya sudah dibuat, itu dananya itu masih ada, sudah siap, tidak terpakai. Takutnya kan gitu, wah nantilah bukotnya belum dibikin, duitnya nanti aja disetorkannya. Nah itu kan ada resiko untuk terpakai kan, apalagi dengan status bendahara pemerintah dan sebagainya. Ini sebenarnya tujuan ini juga adanya deposit dan pembuatan ibu kota terlebih dahulu ini kita agak berkembang juga supaya wajib pajak sendiri dia lebih teratur. Karena 2025 ke belakang, sebelumnya kalau yang kita ketahui Karomi Tasya, rata-rata wajib pajak karena bisa membuat billingnya terlebih dahulu sehingga merasa kewajiban atas misalnya PPh 21 sudah selesai, begitu dibayar sudah selesai, padahal kan tidak. Kan kewajiban kita kan ada dua tuh, setelah menyetorkan ada juga pelaporan, karena pelaporan dan penyetoran itu dia untuk ekualisasi atau sinkronisasi antara memang betulkah yang dilaporkan dengan jumlah yang dibayar, seperti itu sih kan. Jelas
Pas banget ya kawan pajak. Jadi tadi Pak Mitra sudah menjelaskan bahwa yang pertama, apakah status si wajib pajak aktif atau tidak aktif akan mempengaruhi pembuatan si akun Protex-nya. Jawabannya adalah tidak. Jadi aktif ataupun tidak aktif tetap bisa membuat akun Protex-nya kan. Yang kedua adalah sistem pembayarannya, yaitu deposit itu bersifat dia mengisi saldo ya Kak ya. Jadi tanggalnya pada saat pengisian itulah tanggal yang sebenarnya. Jadi ketika mau digunakan ya tetap pembayarannya itu mengikut pada saat pengisian si saldonya. Nah, saya mau nanya lagi nih Kak, di sini kan kita kalau mau buka Cortex banyak tuh menu-menunya. Ada menu Portal, ada menu Ibu Pos, ada menu faktur, sampai dengan layanan administrasi perpajakan. Nah, kalau untuk si deposit ini, dia di mana sih Kak gitu? Kalau kita mau buat deposit nih, aduh saya bingung nih, kan karena tampilan pertama untuk Cortex kan masih awam ya, karena berbeda dengan di sini DP online. Ya, kalau mau tahu Kak Mitra silakan boleh sih. Saya ya? Boleh. Ya, jadi kalau untuk pembuatan billing Cortex ya, jadi deposit aja ya, pembuatan billing deposit. Jadi memang kalau kita ingin membuat billing deposit itu harus melalui Cortex. Karena untuk kalau dulu kan kita buat billing pembayaran pajak itu dari aplikasi DJP online ya. Kalau sekarang memang belum ada kode jenis pajak atau kode jenis peran untuk pembuatan billing deposit tadi. Jadi deposit itu hanya ada di aplikasi Cortex sebenarnya. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Kak Mitra tadi, harus melakukan aktivasi Cortex terlebih dahulu, dan kalau memang sudah bisa login di aplikasi Cortex-nya. Jadi itu pembuatan billing deposit itu sangat gampang sekali sebenarnya. Kita tinggal masuk ke menu pembayaran. Di menu pembayaran itu ada sub menu pembuatan billing secara mandiri. Nomor 2 dari atas di semua. Nomor 2 dari atas teman-teman, pembuatan kode billing secara mandiri. Kalau sudah kita masuk nih di pembuatan kode billing secara mandiri, nanti dia akan muncul tampilan lagi. Tampilan itu kita tinggal memilih kode jenis pajaknya, karena memang ada beberapa jenis pajak yang memang masih bisa dibuat secara mandiri. Nanti kita klik, nanti kita pilih nanti kalau untuk kode jenis pajaknya itu dia angkanya itu 411618 ya. 411618 dan kode jenis setorannya itu 100. Yang bisa diingat nih kawan-kawan pajak ya, 411618 100. Jadi tinggal dicari aja nanti. Mau diketik bisa langsung ketik itu ya. Ketiknya deposit aja bisa kan? Ketiknya angkanya jangan iya. Kita ketik angkanya, nanti kita pilih nih. Oke. Sudah pilih nih, kita mau bayar deposit. Nanti masuk menu selanjutnya nih. Menu selanjutnya itu kita menginput berapa nih nominal yang akan kita bayarkan sebagai deposit tadi. Nanti sudah kita ketik nih misalnya 10 juta, 1 miliar lah gitu ya deposit. Nanti di bawahnya ada pilihan lagi nih. Ini untuk pembayaran dimaksudkan ini untuk pembayaran pajak apa? Oke, berarti ada uraiannya juga ya? Ada uraiannya. Apakah ini tuh direncanakan untuk melakukan pembayaran pasal 21, 22, 23 atau PPN atau jenis pajak lain. Nanti kalau sudah di-input itu data-datanya, informasi-informasinya, baru tinggal diklik submit nanti. Setelah kita klik submit, dia akan otomatis melakukan download. Nanti pendownloadan nanti akan terdownload dalam bentuk PDF. Jadi kode billingnya ada di bentuk PDF, tinggal dibuka aja PDF-nya, nanti akan muncul uraiannya lagi. Kode billingnya nanti muncul di situ yang paling besar di sebelah kanan atas. Itulah kode billing yang bisa kita input, misalnya kita mau bayar di bank, kantor pos, atau secara mandiri di M-Banking. Tinggal kita input aja kode billingnya. Nanti kita setor sesuai nominal depositnya, udah selesai. Menambahkan boleh kan? Ya silakan. Jadi gini, tadi yang disampaikan sama Kak Romi, kalau ada kita tambah uraian tuh. Benar. Sebenarnya itu jangan takutnya nanti kawan pajak mengira kalau kita tambahkan uraiannya langsung kepatok untuk itu tidak mengikat sebenarnya. Ya. Tidak mengikat. Tadi untuk tambahan jenis store itu sebenarnya untuk sarana kita mengingat nih yang sudah kita bayar itu jumlahnya berapa, terus tujuannya ini untuk apa. Jadi nanti kalaupun saat billing itu muncul kan ada tuh uraiannya kita untuk bayar apa, sehingga saat pembayaran sudah dilakukan dan itu bisa dijadikan satu dengan kode BA atau dengan kode billing yang terbit tadi, sehingga oh ini kalau 21 saya sudah
sudah terbit munculnya segini, bisa jadi kan dia lebih atau kurang bayar kan nanti kawan pajak atau kawan pajak gitu ternyata lebih atau kurang, jadi tahu nih sisanya berapa dan bisa dialihkan berapa untuk tambahannya berapa. Dan selain itu satu lagi yang penting Kak Tasya, Kak Romi, untuk billing sendiri kan berlakunya 7 hari. Benar. Nah itu yang harus kawan pajak kan 7 hari, tidak seperti yang sebelumnya yang mengaji bulan berapa? 30 hari. 30 hari. Jadi jangan lupa setelah bikin billing itu di bawahnya ada kapan batas waktu untuk pembayaran itu dilakukan sampai detail ke jam dan detiknya. Jadi kalau memang itu dia lewat itu artinya mau tidak mau kawan pajak sekalian harus membuat kembali billingnya, itu aja sih tambahan. Nah, tadi udah jelas ya kawan pajak, Kak Romi dan Kak Mita sudah bilang bahwa yang pertama kalau misalnya kawan pajak mau membuat kode deposit ada di pembayaran, yaitu pembuatan kode billing secara mandiri. Jangan lupa yang kedua, ketika kawan pajak sudah membuat tuh kode billing si deposit, bukan berarti kewajiban sampai dengan pelaporan itu selesai, benar ya kakak-kakak ya? Itu hanya kewajiban pembuatan pembayaran atas akun saldo menggantungnya saja. Misal, Mbak, tapi kan saya sudah membuat kode billingnya sesuai dengan masa pajaknya, jenis pajaknya, ada uraiannya juga. Itu kan sudah jelas benar. Itu hanya tadi reminder saja ya kan Mitra ya, bahwa itu oh ini saya udah bayar nih buat deposit dengan kode billing yang berbeda-berbeda. Dengan adanya uraian tersebut itu bisa menjadi reminder kita bahwa kita pernah nih punya akun deposit sebesar ini dan untuk penggunaannya seperti ini. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tuntas tentang bagaimana sih cara pembuatan akun deposit sampai cara si deposit ini bekerja dan untuk apa, yang sekarang ingin Tasya tanyakan kakak-kakak di sini. Nah, karena sesuai dengan judulnya adalah pemindah bukuan akun deposit. Nah, untuk pemindah bukuan akun deposit sendiri, yang pertama, apakah pemindah bukuan akun deposit ini hanya bisa ditujukan ke satu NPWP saja? Yang kedua, ketika kita sudah melakukan pemindah bukuan akun deposit, ternyata salah gitu. Ternyata harusnya pajaknya itu 4 ayat 2, tapi ini akun deposit sudah tersetor PPN Renteng. Apa yang harus dilakukan? Apakah bisa didepositkan lagi dengan pemindah bukuan atau dengan cara yang bagaimana secara peraturan pajak? Oke, ya jadi terkait pemindah bukuan akun deposit tadi. Nah, jadi sebelumnya untuk pengingat juga nih bagi kawan-kawan pajak ya bahwa ada sedikit lumayan banyak sih perubahan terkait pemindah bukuan dari aplikasi Kortex ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kan semuanya itu bisa kita pindah bukukan, kode jenis pajak apapun, kode jenis setoran apapun bisa dipindah bukukan. Jadi kalau untuk Kortex ini hanya terbatas ke akun-akun pajak tertentu. Itu. Jadi untuk setiap akun-akun pembayaran pajak yang terkait dengan pelaporan SPT itu sudah tidak bisa lagi dipindah bukukan. Nah, jadi untuk akun-akun pajak tersebut yang terkait dengan pembayaran SPT ini itu kalau terjadi kesalahan maka kawan-kawan pajak itu bukan memohon pemindah bukuan tapi mengajukan permohonan pengembalian. Jadi yang hanya akun-akun tertentu yang bisa diajukan permohonan pemindah bukuan di aplikasi Kortex ini. Salah satunya adalah akun deposit ini. Jadi kalau akun deposit ini benar-benar dianggap masih apa ya? Jadi masih pembayaran yang menggantung. Jadi sebenarnya bisa kita taruh di mana aja gitu. Mau kita pindahkan ke jenis pajak apa saja, mau kita pindahkan ke mungkin pembayaran dari NPWP lain, orang lain atau badan usaha lain itu bisa. Jadi benar-benar masih bebas kita gunakan pembayaran deposit nih, walaupun sudah kita setorkan ke negara, tapi itu sebenarnya ya belum masuk ke mana aja gitu. Jadi masih di luar, jadi belum masuk ke rumah mana aja. Jadi mau kita pindah bukan ke akun pajak ini, pindah bukan ke NPWP ini masih terbuka lebar sebebas-bebasnya sebenarnya gitu. Menambahkan juga tadi yang terkait tadi misalnya terjadi kesalahan setornya, kesalahan bukuan sebenarnya tadi karena deposit ini tidak mengikat, artinya misalnya harusnya untuk 21 ternyata dipakai tanggungan renteng nggak masalah.
Karena kan tadi yang disebutkan yang kita maksud 21 di sini hanya catatan kita sebenarnya ini untuk 21 loh, tapi ternyata dipakai untuk inisiasi pajak yang lain itu mudah-mudahan tidak masalah. Yang penting untuk pajak yang seharusnya dibayar, misalnya itu terpakai ya setorkan lagi saja depositnya. Cuma resikonya tadi ada tanda setor yang sudah digunakan sebelumnya. Dan kembali lagi intinya kalau untuk deposit ini dia karena tidak terikat, dia sifatnya first in first out. Artinya pertama kali disetorkan kemungkinan itu yang pertama kali akan dilakukan secara sistemnya. Ya, jadi memang ya salah satu keuntungan deposit itulah tadi untuk kawan-kawan pajak semua. Jadi walaupun sudah kita setorkan, tapi masih bebas kita gunakan gitu. Karena memang belum masuk ke akun pajak mana saja. Walaupun tadi seperti kata Kak Mitra tadi sudah kita input keterangannya di situ ya, keterangan tambahan untuk pembayaran pajak apa. Jadi itu hanya sebagai pengingat aja. Jadi masih tetap bisa kita pindahkan walaupun sebenarnya ke akun pajak lain nggak sesuai dengan yang sudah kita masukkan ke deskripsinya tadi. Dan tadi apabila sudah kita pindah buka nih, dari kita sudah setor deposit nih, terus sudah ternyata ada pembayaran PPN nih, pembayaran tanggung renteng misalnya PPN, sudah kita pindah bukan, jadi sudah berubah nih pembayaran, misalnya pembayaran 10 juta dari akun pajak deposit sudah berubah jadi akun pajak PPN. Dan ternyata masih salah. Iya, jadi ternyata bukan pembayaran PPN, harusnya pembayaran PA21. Tadi seperti saya bilang di awal tadi, kalau dia sudah berubah jadi akun pajak tertentu itu sudah tidak bisa lagi diajukan permohonan pemindahan buku. Jadi kawan-kawan pajak harus mengajukan permohonan pengembalian. Dan menyetorkan kembali deposit pajaknya. Benar, untuk menyetorkan sudah kita kembalikan nih, balik ke rekeningnya wajib pajak membuat bingung lagi dan menyetor kembali. Tapi sebenarnya nih teman-teman mungkin bingung nih kenapa deposit pajak dan lain sebagainya. Jadi gini, kawan pajak sekalian kalau saat kita pembuatan faktur atau e-kupon, saat nanti di akhir apabila akan muncul kurang bayar, kita diberikan dua pilihan, yaitu pembuatan billing atau menggunakan deposit pajak yang berhutang. Nah itulah kenapa deposit pajak ini ada, karena seperti yang saya ingatkan lagi, seperti yang tadi sebelumnya sudah disampaikan, billing bisa dibuat atau pembayaran bisa dilakukan apabila sudah dibikin bukti pemotongannya, baik itu unifikasi kah, 21 kah, dan sebagainya. Jadi nanti pilihan itu akan muncul apabila memang deposit pajaknya, nah ini dia, deposit pajaknya itu cukup dengan pajak terutangnya. Jadi gini kawan pajak, misalnya kita terutang sebesar 5 juta, tapi deposit pajaknya 4.900.000. Pertanyaannya, apakah bisa pakai deposit pajak dan billing? Tidak bisa kan pajak. Karena untuk pembayaran pajak sendiri di Kortek, dia hanya bisa menggunakan salah satu, apakah billing atau deposit pajak. Jadi kalau memang deposit pajaknya kurang dari pajak terutangnya, mau tidak mau kawan-kawan bisa saja tetap billing. Tapi kalau deposit pajaknya lebih atau pas, itu baru kita bisa menggunakan deposit pajak itu. Jadi tadi udah jelas banget tentang pajak, mulai dari awal bagaimana sih cara kita bisa membuat si akun deposit pajak ini, sampai dengan bagaimana sih proses pemindahbukuan si akun deposit pajak. Kak, sebelum kita selesai nih, karena semuanya sepertinya sudah dijelasin dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, yang mau Tasya tanya, ada nggak nih Kak tambahannya di luar dari ayo jangan lupa aktifkan akun Kortek gitu kan, jangan lupa nih ada fasilitasi deposit gitu kan, ada nggak tambahannya yang terkhusus untuk pemindah bukuan si deposit ini, misalnya kayak jangan lupa ya nomor nicknya gitu kan, nicknya jangan lupa, bener apa enggak nih dari si rekanan gitu kan, nicknya harus tetap aktif juga enggak sih gitu kan, apa misalnya FBP atau nicknya aktif itu bisa nggak tuh Kak, walaupun si pembuat akun deposit ini ketika dia mau melakukan pemindahan berbeda NPWP, kita nggak tahu statusnya itu aktif atau enggak, itu bisa nggak dilanjutkan gitu Pak? Intinya gini sih, saat ini kan sebenarnya Kortex ini untuk salah satunya ada ketertiban administrasi sipil. Intinya gini, seperti pembuatan bukti potong aja contohnya kita, apabila memang pihak yang menerima penghasilan itu ternyata belum mengaktifkan akun Kortex dan lain sebagainya, maka akan muncul kalau dia tidak terdefinisi atau tidak terdeteksi. Jadi ini saran sih buat teman-teman sekalian juga, dan mungkin karena ini selain teman-teman misalnya penerima penghasilan dan pemberi penghasilan juga, itu semua harus mengaktifkan Korteknya lah. Paling tidak
misalnya teman-teman pengusaha nih punya karyawan, diinfokanlah ke karyawannya untuk mengaktifkan akun konteksnya. Karena apa? Karena itu nanti akan mempermudah teman-teman sendiri sebagai pengusaha untuk memberikan penghasilan ke pegawai teman-teman. Karena kalau dia tidak terregistrasi atau tidak aktif konteksnya, maka untuk pemotongannya tidak akan muncul atas nama yang seharusnya penerimanya. Jadi untuk teman-teman pajak semua, tolong himbau tetangganya, saudaranya, keluarganya untuk segera mengaktifkan akun Korteksnya dan membuat kode otorisasi digitalnya. Itu satu lagi. Kenapa? Karena kode otorisasi digital ini kalau dulu kita sebutnya kan sertifikat elektronik. Mudahnya sih, simpelnya dia tanda tangan digitalnya. Kenapa? Karena untuk 2025 nanti pelaporan SPT tahunan sudah melalui Korteks semua. Oke, fungsinya apa? Kita melakukan Korteks teman-teman. Jadi kalau kita dilakukan pemotongan kas kita, itu akan langsung masuk ke akun Korteks kita sehingga kita akan lebih mudah memotong. Bener nggak sih penghasilan yang dibilang dipotong oleh pemberi penghasilan itu benar dipotong apa enggak? Mungkin itu kalau dari saya. Silakan Kak Romi kalau ada lagi. Sedikit tambahan ini ya. Jadi seperti memang tadi tema kita pemindahan bukuan deposit. Kak Tasya ya. Ya, jadi saya ingin mengingatkan lagi nih kepada kawan-kawan pajak semua bahwa untuk segera mencatat dan mengingat-ingat kembali nih, menyusun kembali apakah tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, maksudnya kalau tahun sebelumnya belum ada maksudnya. Jadi mungkin dari Januari sampai dengan bulan ini tuh sudah pernah melakukan penyetoran deposit nih. Ini kan biasanya sih yang paling sering nih setelah kita cek di database kita nih, paling banyak memang ini ada instansi pemerintah ya. Mungkin kawan-kawan pajak yang menonton nih ada yang bekerja di instansi pemerintah tertentu di wilayah kerja kita ya, di Metro Lampung Tengah dan Lampung Timur ya. Mungkin bisa dicek lagi nih apakah instansi tersebut atau mungkin ada badan usaha atau orang pribadi yang pernah sebelumnya menyetorkan pajak nih melalui akun deposit. Karena kan kita tahu mungkin awal-awal tahun itu memang ada agak sedikit kredit ya aplikasi Korteks, jadi memang kita menganjurkan kawan-kawan pajak untuk nyetor melalui akun deposit. Itu segera diinventaris kembali pembayaran tersebut, karena pembayaran deposit ini belum merupakan suatu pembayaran tertentu. Jadi bisa dibilang hanya sebagai ya tabungan lah gitu, tabungan simpanan dari wajib pajak dan belum merupakan pembayaran akun pajak tertentu tadi. Menggantung ya? Ya, hanya menggantung nih, ini sebenarnya mau belum tahu nih. Untuk pembayaran pajak apa sih ini? Jadi kawan-kawan pajak semua, baik itu orang pribadi, badan maupun instansi pemerintah, segera diinventaris. Dan nanti dicocokkan nanti sebenarnya ini pembayaran apa sih? Nanti segeralah dipindah bukan bagi yang memang pembayarannya bisa langsung pindah bukan ya, kayak pembayaran PPN tanggung renteng bagi instansi pemerintah kan itu tinggal dipindah bukan aja tuh akun deposit ke akun pembayaran PPN. Tapi memang ada misalnya depositnya digunakan untuk pembayaran pasal 21, 22 atau 23. Nah itu kan kita kawan-kawan pajak semua perlu untuk membuat bukti potong terlebih dahulu. Jadi segeralah buat bukti potongnya dan laporkan SPT-nya. Nanti kan ketika kita kawan-kawan pajak submit SPT, nanti kan ada pilihan nanti apakah ingin membuat billing atau kan pembayarannya melalui deposit. Nah kalau memang sudah dibayar melalui deposit, itu tinggal diklik aja deposit selesai gitu. Jadi pesan dari saya ya, jadi dari kami semua untuk segeralah diinventaris dan dipindah bukan, baik itu pindah bukan langsung ataupun pindah bukan melalui pelaporan SPT tadi. Tambahan, kalau memang nanti ada kesulitan, jangan ragu buat hubungi layanan di by handphone di KPP Pratama Metro. Bisa juga datang ke kantor Kak. Kalau yang di wilayah Lampung Tengah, kalau memang merasa jauh ke Metro, bisa layanan kita di KP 2 KP Bandar Jaya. Dan kalau di Lampung Timur terlalu jauh, ada layanan kita di KP 2 KP Sukadana yang berlokasi di Jepara. Itu sekarang baik. Nah, kalau banyak ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mitra sama Kak Romi tentang bagaimana sih metode dari pemindahan bukuan akun deposit. Sedikit saya rangkum ya Kak. Yang pertama adalah sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa NIK itu merupakan NPWP. Ayo kawan pajak semuanya yang saat ini belum mengaktifkan akun Korteks untuk langsung mengaktifkan akun Korteksnya. Karena kenapa? Ini sudah bulan September ya Kak.
bentar lagi akan Desember dan Januari yaitu sudah masuk dalam kewajiban pelaporan SPT tahunan ya Kak ya. Yang artinya kita sudah harus punya akun Cortex sendiri. Jadi kalau wajib pajak di sini semuanya belum pernah, Mbak saya belum pernah punya akun Cortex nih, segera diaktifkan ke KPP terdekat, bisa ya kayak seluruh KPP. Yang kedua yaitu adalah Cortex memiliki satu fasilitas yang sangat-sangat memudahkan wajib pajaknya baik dari segi pembayaran sampai dengan pelaporan, yaitu salah satu fasilitasnya dengan adanya fitur deposit pajak. Jadi yang kita tahu bahwa deposit pajak ini untuk meminimalisirkan bahwa denda sanksi itu tidak ada lagi ya Kak ya, maunya ke depannya. Karena apa? Kita tahu adanya deposit ini, pembayaran itu bisa dilakukan di awal. Jadi tanpa harus kita mikir, nanti kan kita nggak tahu nih kapan bayarnya. Pada saat kita ingin membayar ternyata tanggalnya telat, ketika kita sudah punya akun deposit ya kita tidak terhitung telat. Dan yang terakhir adalah pemindahan bukuan deposit itu selama akun KAP-nya atau kode jenisnya ada 411 dan 18 100 ya kakak-kakak ya, itu bisa dilakukan pemindahan bukuan ke semua jenis pajak. Ya itu yang tadi disampaikan kurang lebih dari penyuluh-penyuluh kita yang sangat keren ini nih, Kak Rumi, Kak Mitra, makasih banyak atas waktunya dan kesempatan untuk hadir di sore hari ini. Nanti tidak sampai sini aja kakak-kakak, kita akan ada episode selanjutnya. Episode mungkin nanti kita masih akan membahas seputar Cortex ya Kak ya, bukan hanya tentang deposit ya, karena Cortex itu sangat luas teman-teman gitu. Ya mungkin Tasya berterima kasih banyak kepada kakak-kakak, jangan bosan-bosan untuk selalu mengisi materi. Dan kita juga mungkin punya layanan kalau misalnya kawan pajak mau ngasih materi gitu ya, ngasih ide-ide, Kak minggu depan tolong dong topiknya ini gitu, kita terima ya. Siap. Kita terima, bisa langsung cek kami di WhatsApp kantor kami atau juga bisa ke DM ya Kak ya di Instagram kami. Jangan lupa untuk selalu ngikutin media sosial KPP Pratama Metro di Pajak Metro. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman.